wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya sendiri Denny Prasta SPD dan Ibu Regina Tujuan SPD insya Allah akan mengadakan coaching pra-observasi kegiatan praktik pembelajaran di kelas. Untuk itu pertama depan kata penghormatan kepada Ibu Fasilitator Ibu Denny Murniayati, kemudian kepada Ibu pengajar praktik JGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat Ibu Lili Kusmintayanti SPD. Begitu juga terima kasih kepada Ibu Binti Aryani selaku Kepala SMP Negeri 1 Munjune yang telah memberikan dukungan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami JGP di sekolah sampai hari ini. Terkhusus kepada Ibu Regina Asisten SPD selaku guru yang menjadi rekan sejawat dalam kegiatan coaching pra-observasi ataupun dalam kegiatan pembelajaran kelas nantinya. Pertama, saya ucapkan terima kasih Ibu Regina atas waktunya karena telah bersedia menyampaikan bekerjasama berkolaborasi dengan kami untuk melakukan observasi nantinya di kelas terkait praktik pembelajaran. Tentu pada kegiatan ini tujuannya yang pertama adalah saya nanti ingin mendengar atau melakukan beberapa pertanyaan menyimak saja yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi di kelas nanti. Intinya nanti silakan Ibu berikan kepada kita bersama apa saja hal-hal yang mungkin berkaitan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran atau praktik pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu. Bisa ya Bu kita langsung kegiatan ini. Oke, terima kasih. Yang pertama, kira-kira dalam kegiatan ini adalah diskusi. Saya berusaha mengajukan beberapa pertanyaan. Insyaallah nanti saya selaku rekan Ibu akan melakukan observasi di kelas terkait praktik pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Namun karena ini adalah coaching ataupun diskusi sebelum praktik atau pra-observasi, saya ingin mengajukan ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimana menurut Ibu kegiatan ini? Apakah tujuan kegiatan pembelajaran yang seperti ini diskusi atau coaching pra-observasi kelas? Apakah menurut Ibu ada manfaatnya, tujuannya, dan kegunaannya bagi Ibu kira-kira yang nantinya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas? Boleh berbagi Bu, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Dedi. Saya rasa diskusi sebelum mengajar itu bagi saya sangat bermanfaat sekali karena kita bisa mengadakan sharing atau berbagi bagaimana kira-kira nanti mulai pembelajaran Baik, terima kasih Bu. Tentu ini sangat membantu. Pertama, jelas bagi kita, terutama bagi Ibu, ini tujuannya sangat bermanfaat Bu ya. Kemudian yang kedua, tentu nanti ini Ibu sudah nanti akan ada kegiatan praktik pembelajaran proses PBM di kelas. Kira-kira mata pelajarannya apa, kemudian materinya yang akan diajarkan apa, dan mungkin Ibu sudah punya persiapan sebelum ini, misalnya sebelum masuk mengajar ke kelas. Silakan Ibu. Mata pelajaran yang saya bawa yaitu pelajaran bahasa Indonesia, dan materi yang akan diajarkan nanti yaitu berkaitan dengan teks cerpen. Yang berkaitan dengan topik menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Kelas berapa? Harus ada persiapan baru kegiatan itu tempatnya bisa optimal. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.
Baik, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Semoga nanti Ibu Regina, SPD yang ada di sekolah kami akan mampu untuk memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas, dan tentu praobservasi ini sangat bermanfaat bagi beliau, bagi kita semua, terutama kami yang melaksanakan di SPD Desa Dukuh. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya sekarang pagi ini? Sehat? Baiklah, pertemuan kita pagi ini kita akan melanjutkan materi atau pelajaran yang minggu sebelumnya. Siapa di antara siswa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Kedua, siapa yang tidak hadir? Salahuddin. Kemana dia? Mana ada surat? Ada kabarnya ya? Oke. Siapa lagi? Dipa. Oh iya, pindah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak dulu disiapkan ketua untuk berdoa. Tempat duduk, siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Intrinsik yang membangun cerpen itu. Coba dilihat. 4, ya 5. Yang intrinsik tadi sudah disebutkan satu persatu. Nah, jadi untuk hari ini pelajaran kita adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik tersebut. Jadi kalau kemarin tugasnya menganalisis unsur intrinsik, dan kita akan dibagi beberapa kelompok. Ini setelah kita memahami pesan yang terdapat di dalam ada 4. Mulai dari anak-anak akan duduk berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Jadi cara kerjanya satu kelompok 3 orang. Dalam masing-masing kelompok nanti saya bagikan satu cerpen, kemudian satu lembar kerja. Yang mana lembar kerja ini nanti di sini dijawab, ya. Jawabannya dikerjakan di sini. Silakan duduk dengan kamu diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang tugas yang akan dikerjakan di cepat membaca dan lebih mudah memahaminya. Jadi baca cerpen. Ada yang ragu? Melakukan presentasikan tugas yang sudah dikerjakan secara sama di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema saya akan membacakan hasil urusan Cerpen kami dari kelompok 1 dengan judul Ketika Laut Marah. Tema seorang nelayan sedang kami dari kelompok 1 nama anggota Widya Anugrah Dwi Patiani Ipa Hasukia dengan judul cerpen Ketika Laut Marah. Tema seorang Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Sikri dan yang di samping saya adalah Robianti, berasal dari kelas 92. Dan kami akan menyampaikan hasil analisis mengenai unsur-unsur intrinsikal yang terdapat pada Aku Majas Superbola, gadis yang hidup dengan sejuta mimpi. 8 nilai yang terkandung dalam cerpen adalah nilai pendidikan dan nilai moral. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari teman-teman yang sudah tampil tadi, semuanya yang sudah tampil itu sudah bagus-bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini buat apa kita berdiskusi? Berdiskusi itu memudahkan kita untuk memahami sebuah materi, yaitu berkolaborasi, artinya berarti kita bekerja sama. Walaupun tadi Ibu lihat masih ada antara anggota yang cuek saja, artinya tidak ikut andil di dalam mendiskusikan pada tugasnya. Tapi mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan hari ini bisa untuk selanjutnya. Jadi sudah bisa, cuma hanya ada terdapat beberapa tadi ketika menampilkan mungkin agak kurang serius atau apa, tapi tidak masalah karena itu adalah sebuah pelajaran. Kesimpulannya yang dapat kita ambil hari ini adalah menganalisis cerpen itu bagaimana kita memahami daripada isi sebuah cerpen, mulai dari unsur intrinsik yang dianalisis sampai kepada gaya bahasanya, sampai kepada tadi mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, seperti itulah analisis, walaupun belum sempurna betul, tapi semuanya sudah pada bagus-bagus. Jadi sampai di sini bisa dipahami tentang menganalisis cerpen? Sebelum kita tutup, untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan kita berikut, yaitu kita akan mengkaji tentang struktur daripada teks cerpen. Jadi Ibu harap kepada anak-anak agar bisa membaca buku dan pahami dulu teorinya di rumah. Bisa kira-kira? Bisa. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Bagaimana kira-kira pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk itu hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Kalau ada kata saya yang salah, tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua untuk menyiapkan doa untuk ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Meli Puspitayanti SPD selaku pengajar praktik yang mendampingi kami dalam pelaksanaan coaching pasca observasi pada kesempatan hari ini di SMP Negeri 1 Gunung Tuleh. Terima kasih juga kepada kepala sekolah
atas izin dan waktunya melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Tidak lupa juga terima kasih kepada rekan kami Ibu Abergina Nasution SPD yang telah bersedia mulai dari awal pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan dilanjutkan hari ini kegiatannya coaching pasca observasi. Pada kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan nanti bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Ibu Abergina selaku rekan sejawat, dan juga bermanfaat dalam proses rangkaian kegiatan kepada IPP, artinya kepada kita seluruhnya termasuk sekolah. Ibu, pertama dalam kegiatan kemarin itu kita sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas. Artinya Ibu sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas. Saya selaku observer sudah melakukan observasi dalam kegiatan tersebut. Kira-kira ini mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, Pak. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu ataupun komentar, tanggapan, dan juga refleksi di awal bagaimana Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai? Apakah masih ada yang perlu diperbaiki kira-kira Ibu? Nah, silakan. Baiklah Pak Dedi, mungkin kalau di bagian awal ya ada beberapa hal yang tertinggal sepertinya dalam pembelajaran kemarin, yakni tidak salah menanyakan kesiapan siswa. Ya. Kesiapan siswa, apakah sudah siap, benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran tersebut? Rasanya sudah Maksudnya sudah menyenangkan? Iya, sudah menyenangkan. Artinya anak sudah berusaha untuk menyenangkan supaya anak suka dengan materi yang disampaikan. Penilaian formatif ya. Penilaian saat pembelajaran. Nah, contohnya dalam memberikan tugas, kemudian anak melaporkan tugasnya, ya. Dan yang dijawab anak, kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan dari susunan yang ada, pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi di situ bisa dilihat apakah anak sudah benar memahami materi atau tidak ketika dia mempresentasikan hasil tugasnya. Oke, kita tentunya ada Pak, memperbaiki apa-apa yang kurang ketika setelah Bapak melihat mengobservasi dan kita tanya jawab tentang apa-apa saja yang diperlukan, yang dibutuhkan di dalam pembelajaran tersebut. Tentu akan ke depannya akan lebih bagusnya mengadakan kegiatan pembelajaran ini dengan metode apa tadi, dengan berdiferensiasi. Yaitu yang berpihak kepada anak ya Pak. Berarti ada rencana Bu ya, misalnya mungkin mengambil menemukan video medianya mungkin diperbaiki atau pengelolaan di kelas sesuai dengan KSE itu juga diterapkan. Jadi mungkin kalau kita lebih awal menayangkan video, mungkin membuat anak terpancing untuk berimajinasi. Ya, jadi membuat dia semangat begitu. Baik, kira-kira rencana itu tentu akan dilaksanakan. Kapan kira-kira waktunya? Punya target kah? Punya perencanaan waktunya nanti hari ini, tanggal ini, atau beberapa pekan ke depan dalam rangka melakukan tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan. Tentunya kalau ke depannya tentu sebagusnya lebih cepat lebih bagus katanya Pak. Tentu tinggal menyiapkan materi-materi, bahan-bahan sehingga yang mendukung sehingga kita bisa menerapkan berdiferensi tadi. Jadi tentu akan dalam jangka yang secepatnya. Mudah-mudahan bisa dalam minggu ini ya. Insya Allah. Oke, baik, di bagian terakhir daripada coaching ataupun pasca observasi ini,
kami tadi sudah menyimak dari proses yang alami selama praktik pembelajaran, kemudian merefleksi diri, juga bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dan mana yang sudah diterapkan rasanya bermanfaat, hal dukungan apa saja yang dibutuhkan, kemudian rencana tindak lanjutnya kapan, dan waktu yang akan pelaksanaan rencana tindak lanjut itu juga sudah diupayakan untuk dilaksanakan ya. Terakhir di bagian ini, selama proses observasi ini, mulai dari pra sampai observasi sampai pasca ini, tentu ingin sekali juga kami mendengar kira-kira refleksi dari Ibu, kemanfaatannya atau apa yang menjadi catatan penting bagi Ibu selaku rekan sejawat yang kami observasi. Mohon juga untuk dijawab. Iya, jadi Pak. Jadi selama proses observasi mulai dari pra sampai observasi sampai saya merasa sangat senang sekali. Ya, bagaimana itu kita mendapat ilmu bagaimana kira-kira yang bagusnya untuk mengelola kelas. Kemudian bagaimana kira-kira pembelajaran itu yang menyenangkan bagi anak. Betul sekali. Jadi saya rasa saya juga mendapat ilmu, ada dampaknya gitu. Berarti nanti mudah-mudahan bisa kita berbagi. Saya siap. Nanti kita kalau perlu, walaupun tidak ada kegiatan ini Bu, kami akan observasi. Sepakat Mbak Regina ya. Iya. Kalau perlu Bagus nanti sekali. saya juga Ya. diobservasi, walaupun saya kasih RPP-nya Ibu lagi. Jadi kami tukar-tukar ini. Karena kebetulan saya sangat berharap nanti Ibu lulus CWP sehingga Amin. saya bisa sangat ingin supaya nanti kami bisa demikian saja Ibu. Kalau ada yang kurang dalam pasca observasi ini yang perlu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.